Hello dear student, good morning. Halo semuanya, selamat pagi. How are you today? Apa kabarmu pagi ini? Tentunya baik bukan? Bertemu kembali dengan Miss Natalia. Dan Miss harap all student semuanya tetap menjaga kesehatan di rumah dan semangat belajar ya. Kita masuk dalam tema 6, panas dan perpindahannya, dengan subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Dan ini akan disajikan dalam muatan ilmu pengetahuan sosial dan PKN. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang tanggung jawab masyarakat terhadap masalah sosial di sekitar kita. Pada materi sebelumnya kita juga sudah mengetahui apa saja yang menjadi masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Sebelumnya kita sudah membahas juga ada itu sampah yang berserakan, selokan yang sumbat, seperti itu dia, dan yang lain-lainnya. Dan pada kesempatan ini kita belajar sebelumnya di sini ada kamu dapat melihat sebuah keluarga yang sedang menonton TV, di mana ini terdapat sebuah percakapan antara mereka yang sedang menonton ini, di mana nama anaknya itu adalah Made yang berbicara kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa sering ada berita kecelakaan lalu lintas di televisi ya?" Jawab si ayahnya, "Kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Made, banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya. Ya, akibatnya terjadi kecelakaan yang memakan korban manusia dan kendaraan yang rusak." Dan ditanya pula oleh si Made, "Bagaimana dengan pengguna jalan yang lain, seperti pejalan kaki? Apakah mereka juga tidak tertib di jalan?" "Kabarnya tetap saja ada pejalan kaki yang terkena kecelakaan lalu lintas." Jawab si ayah, "Pengguna jalan termasuk pejalan kaki juga harus mematuhi peraturan lalu lintas, Made. Misalnya pejalan kaki tidak boleh menyeberang jalan sembarangan, atau pejalan kaki tidak boleh berjalan di bahu jalan, karena sudah disediakan trotoar yang memang khusus untuk mereka. Jadi semua sudah diatur, tinggal bagaimana cara untuk menaatinya." "Benar juga ya," kata si Made. "Kewajiban setiap orang untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Maka jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa menjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak." Ya, memang penting sekali melakukan kewajiban kita agar kita terhindar dari celaka juga orang lain. Jadi kita juga di sini dicontohkan dari banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat tidak adanya tanggung jawab dari setiap pengguna jalan. Inilah inti dari percakapan ini. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita di lalu lintas ini khususnya, dan umumnya dimanapun kita berada kita wajib melaksanakan kewajiban kita ya. Untuk itu kamu juga dapat melihat pada buku tema 6-mu, di mana terdapat juga di situ masalah sosial yang ada di sekitar kita. Jadi dari tadi itu tanggung jawab kita yang kita lihat adalah masalahnya itu adalah tidak tertibnya melaksanakan peraturan lalu lintas. Itu juga menjadi masalah yang utama ya. Masalah yang utama pada jalan raya. Itu juga kita sering banyak memang sudah kita lihat yang pejalan kaki juga menyeberang tidak pada tempat penyeberangan jalan, dan juga banyak pengendara sepeda motor ataupun mobil yang di jalan raya itu yang kebut-kebutan ataupun ugal-ugalan. Nah, itu juga tidak baik ya. Jadi masalah sosial yang seperti ini seharusnya kita pribadi kita dapat kita tanggung jawabi masing-masing agar setiap masalah-masalah ini tidak menjadi hal yang paling banyak diberitakan ya.
tidak hanya di berita televisi, bahkan media cetak, surat kabar ataupun yang lainnya. Itu juga banyak diberitakan adanya masalah sosial yang seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum. Misalnya ada halte itu tidak dirawat, dan juga rambu-rambu lalu lintas itu banyak yang sudah rusak begitu, ataupun ada yang spanduk papan iklan yang sudah banyak yang rusak seperti itu ya. Dan fasilitas umum lainnya seperti telepon umum, bak sampah umum ataupun tong sampah umum, banyak kita temui sudah rusak. Kita tidak tahu apa itu penyebab utamanya, namun kita sebagai warga harus tetap menjaga kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga fasilitas umum ini. Karena seperti taman kota misalnya juga, kita harus menjaga, kita juga turut menjaga kebersihannya dan kelestariannya. Karena jika taman kota itu juga asri, bersih, kita dapat menikmati kenyamanan juga di dalam taman kota itu. Karena di situ juga banyak fasilitas-fasilitas umum yang dapat kita gunakan seperti alat-alat olahraga, tempat duduk dan yang lainnya ya. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kita seperti sungai ataupun irigasi air di depan parit-parit kecil di depan rumah kita. Kita juga harus menjaga kebersihannya supaya air itu lancar, tidak ada terjadi sumbat oleh sampah ataupun apapun itu ya. Jadi itu juga menjadi masalah sosial yang terdapat di sekitar kita ya. Jadi kita tidak boleh juga melakukan pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon ya, yang menyebabkan kerugian bagi diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita ya. Itu juga kamu dapat baca di buku tema 6-mu. Di situ juga banyak fasilitas, di mana ada fasilitas yang terbagi dari beberapa, yaitu fasilitas umum yang dijumpai seperti sarana transportasi, contohnya contoh sarana transportasi ini seperti kendaraan umum, terminal, pelabuhan, itu dia sebagai sarana transportasi. Dan sarana pendidikan itu adalah gedung sekolah, museum, gedung olahraga, itu juga merupakan contoh dari sarana pendidikan. Dan rumah sakit, apotek, puskesmas itu merupakan contoh sarana kesehatan. Ini adalah fasilitas umum yang wajib kita jaga bersama ya. Tentunya kita pasti pernah menggunakan fasilitas ini, bukan ya. Jadi kita harus berkewajiban, bertanggung jawab atas menjaga fasilitas umum ini. Kita harus disiplin ya. Kita harus memberikan contoh yang baik juga, dimulai dari diri kita sendiri. Untuk lebih sederhananya, kepada all students semuanya harus menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan ya, dan bertanggung jawab atas terselesaikannya setiap tugas-tugas yang ada untuk kamu kerjakan seperti itu ya. Itu juga adalah suatu tanggung jawab yang harus kamu laksanakan. Oke, all student, untuk itu mungkin sudah paham all student semuanya tentang masalah-masalah sosial yang tadi. Sungguh banyak masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Namun di sini kita dapat membuatkan masalah sosial ini, kita lihat, kita teliti, kita observasi, kita amati. Kita amati di sini, tugasmu adalah mengamati apa yang menjadi masalah sosial. Ini contohnya Miss Bud. Yang pertama itu masalah sosial, yang contoh pertama adalah kemacetan lalu lintas. Apa penyebabnya? Kurang disiplinnya ya. Pihak yang terlibat siapa saja? Yaitu pengguna jalan. Itu yang terlibat, baik itu sepeda motor, mobil, dan pejalan kaki. Bahkan pejalan kaki juga ya, itu juga pengguna jalan ya. Itu yang pihak terlibat pada kemacetan lalu lintas ini. Dan untuk cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya yaitu kita harus ataupun
setiap pengguna jalan harus mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, ini adalah contoh dari masalah sosial yang Miss buat pertama, dan di sini Miss sediakan 4 kolom kosong lagi. Kamu tuliskan lagi 4 masalah sosial, penyebabnya dan pihak siapa saja yang terlibat dan cara mengatasinya. Dan ini kamu tulis di buku tugasmu. Jika sudah selesai kamu foto dan langsung kirim ke WA Miss Natalia ya. Oke, dear student, sampai di sini materi kita. See you, God bless us.